Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Prilistia, NPM 1811010180 dari kelas J semester 6 Pendidikan Agama Islam. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan dan karakter mempunyai dua suku kata yang berbeda. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia atau individu. Lalu yang karakter itu artinya mensimulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jadi pendidikan karakter yaitu sifat usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter atau watak atau sifat pribadi individu atau peserta didik sehingga dapat menjadi individu atau manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya maupun dirinya sendiri. Tujuan dalam pendidikan karakter yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi, serta bergotong royong. Lalu soal yang kedua, metode apa saja yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter? Ada beberapa metode yang cocok untuk pendidikan karakter, yaitu metode percakapan, cerita atau kisah, lalu perumpamaan, lalu selanjutnya keteladanan, pembiasaan, ibroh atau maulidah, dan janji ancaman. Lalu yang pertama, percakapan. Yaitu percakapan itu pembicaraan antara dua orang atau dua pihak atau lebih dengan pembahasan mengenai suatu topik tertentu. Nah, contoh dari metode percakapan ini yaitu diskusi antar kelompok dalam mengeluarkan sebuah pendapat gitu. Lalu yang kedua, metode cerita atau kisah, itu menceritakan suatu kisah yang memiliki peran moral atau mempunyai pesan moral yang baik dan dapat diteladani oleh peserta didik. Contohnya, misalnya menceritakan sebuah kisah perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Lalu ada lagi kisah Nabi Ayub yang mengajarkan rasa sabar dan tidak mudah putus asa, seperti itu. Lalu metode yang ketiga yaitu keteladanan. Maksudnya seperti apa? Yaitu mencontoh perbuatan baik dari orang tua maupun pendidik agar dapat dijadikan panutan oleh peserta didiknya. Contohnya kalau misalnya di rumah, ibunya atau orang tuanya menjalankan sholat 5 waktu itu tanpa telat atau tanpa bolong-bolong. Nanti anaknya tersebut akan mengikuti kebiasaan baik orang tuanya tersebut, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu tanpa telat atau tanpa tinggal, seperti itu. Yang terakhir yaitu pembiasaan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara sengaja agar menjadi sebuah pengalaman dan kebiasaan. Contohnya, misalnya kalau di sekolah, sebelum memulai pembelajaran di sekolah, peserta didiknya itu wajib dan diperintahkan untuk melakukan sholat duha, melaksanakan sholat duha terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, seperti itu, agar peserta didiknya itu terbiasa untuk sholat duha, seperti itu. Nah, itu beberapa metode yang cocok dalam pendidikan karakter. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir yang ketiga, jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Nah, ada 18 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter, yaitu yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan toleran terhadap agama lain. Lalu yang kedua, jujur, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik tingkahnya, tindakannya, atau ucapannya. Lalu yang ketiga, toleransi, yaitu menghargai perbedaan antar agama, ras, suku, etnis, atau pendapat yang berbeda dari dirinya, seperti itu. Lalu yang keempat, disiplin, yaitu perilaku tertib dan patuh pada berbagai aturan atau berbagai peraturan. Lalu yang keempat, disiplin, yaitu perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras itu tidak mudah putus asa dan mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu. Lalu yang keenam, kreatif,
yaitu berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baru atau unik dengan cara yang unik juga gitu. Lalu yang ketujuh, mandiri, yaitu tidak mudah tergantung pada orang lain. Jadi mereka itu bisa mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu tuh dengan sendiri, tanpa tanpa meminta bantuan orang lain. Lalu yang kedelapan, demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajibannya antar dirinya maupun orang lain, seperti itu. Lalu yang kesembilan, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari yang dipelajarinya. Misalnya dia mempelajari suatu ilmu pengetahuan, itu mempelajarinya dengan mendalam gitu, seperti itu. Dan dalam menemukan pengetahuan baru itu mereka akan mencari pengetahuan tersebut itu seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Lalu yang ke-10, semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya, cinta tanah air, yaitu melestarikan dan merawat berbagai kebudayaan atau kebiasaan di negaranya atau bangsanya. Yang ke-12, menghargai prestasi, yaitu mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Lalu nilai yang ke-13 yaitu bersahabat atau komunikatif, yaitu menunjukkan perilaku yang ramah dan bersahabat dalam bergaul atau bersosialisasi di masyarakat. Lalu yang keempat, cinta damai, yaitu menyukai suasana yang nyaman dan aman dan tidak menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Lalu yang ke-15, gemar membaca. Untuk gemar membaca ini usahanya untuk menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan atau sumber ilmu. Lalu yang ke-16, peduli lingkungan, yaitu berupaya untuk mencegah sebuah kerusakan dan memperbaiki lingkungan alam sekitarnya jika terjadi kerusakan tersebut, seperti itu. Misalnya kayak banjir, jadi usahanya itu menanam pohon, tidak menebang pohon dengan sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu. Lalu yang ke-17, peduli sosial, selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu nilai yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilakukan terhadap dirinya, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah 18 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.